الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bahwa subuh hari ini Jumat yang penuh berkah, kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Berita gembiranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, afdalus salati 'indallahi salatus subhi fi jama'ati. Salat yang paling afdal, salat yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat subuh kita menjadi sebab dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kemudian kelak insyaallah. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pembahasan kita di surah Al-Baqarah ayat 43 masih seputar salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini pesan. Yang pertama, hubungan salat dengan zakat. Mudah-mudahan nanti ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang pernah diajukan oleh salah seorang jamaah kita. Yang kedua tentang salat berjamaah. Bagian pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat dan bayarlah zakat. Ulama kita, para ahli tafsir menyebutkan bahwa dalam Al-Quran sekitar 29 kali Allah menyebut salat berdampingan dengan zakat. Sekarang jadi pertanyaannya, mengapa atau apa hikmahnya atau hubungannya antara salat dan zakat sampai-sampai seringkali berdampingan penyebutannya dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa salat itu berhubungan dengan hati dan jasad, sedangkan zakat berhubungan dengan hati dan harta. Itulah sebabnya kalau kita selesai berwudu, kita berdoa setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang pertama. Bahwa sekali lagi salat berhubungan dengan hati dan jasad kita, sedangkan zakat berhubungan dengan hati dan harta. Jadi salat mensucikan hati, sedangkan zakat mensucikan harta. Saking pentingnya zakat itu beriringan dengan salat. Dalam hadis Nabi
mengurutkan salat dan zakat. Jadi rukun Islam ada 5 setelah syahadat, salat, zakat. Kalau kita mengamati kalimat ini, nampaknya belum terlalu klop apa hubungan antara salat dan zakat. Nah, ada satu penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, hubungan antara salat dan zakat, kenapa dia didampingkan? Jawabannya adalah salat itu mengambil waktu. Kalau kita salat, dia mengambil waktu kita. Dan waktu itu umumnya berkaitan dengan aktivitas. Dan aktivitas selalu dihubungkan dengan kegiatan mencari nafkah. Sedangkan mencari nafkah itu akan menghasilkan harta yang jika jatuh tempo sesuai dengan nisabnya dan haulnya, maka dia dikenai zakat. Jadi itu hubungan eratnya, bahwa salat dan zakat. Salat itu mengambil waktu orang. Dan waktu biasanya sekali lagi berhubungan dengan aktivitas mencari nafkah. Mencari nafkah ini menghasilkan harta yang jika jatuh tempo dia berlebih sesuai dengan nisabnya, maka kenalah dia zakat. Bukti konkretnya saya ingin menyebutkan satu kisah, dan nampaknya pernah saya sebutkan di sini dalam konteks yang lain. Kisah itu menceritakan tentang hubungan salat dan harta. Saya pernah salat di satu masjid yang dulu saya sering isi pengajian di tempat itu. Ketika selesai salat, saya duduk agak lama karena tidak terburu-buru. Ada jamaah di tepat di samping saya, dia bilang, "Ustaz, nampantas sempat dong." Gue bilang, "Iya." Tiba-tiba dia langsung bercerita, bilang, "Nyama mantong itu pernah lihat bagi sambayan tahu Ustaz di sanang nyawaya." Dalam bahasa Makassar dia bilang, "Enak betul itu kalau kita selesai sholat Ustaz. Senang hati." Iya, memang begitu. Dia bilang, "Ada saudara saya Ustaz, masih keluarga. Dia, kalau tidak salah dia bilang sepupu satu kali. Itu seumur hidupnya tidak pernah sholat. Ketika dia sakit, seringlah diceramai. Oi, tobat-tobat mau konjo, sambayang mau kau." Karena terus diserbu dengan nasihat untuk sholat, akhirnya dia sholat. Dan sembuh dia. Setelah sembuh, dia rajin sholat. Bahkan dia berdakwah ke orang. Mulai sambayang mau kau, banyak mantongnya sambayang itu. Bagi pengamasen karena ta'ala. Kalau kita sholat itu, kasih sayang Allah itu besar kepada kita. Saya pernah sakit keras. Setelah saya sholat, saya kemudian alhamdulillah sembuh. Sayangnya itu tidak bertahan ya lebih dari 1 tahun. 1 tahun kemudian didapati oleh keluarganya yang cerita sama saya ini, dia bilang, "Ai tidak sembahyang Ustaz." Akhirnya saya tanya, "Kenapa nak berhenti kau sembahyang?" Dia bilang, "Pace sembahyang ah. Tenanggap padoi tahu kurangi penghasilan ah." Kenapa? Ternyata dia pedagang. Jadi sholat itu mengambil waktunya dia. Ada pelanggan, kalau dia mau pergi sholat, akhirnya pelanggan lari. Nah, inilah satu kisah yang memberikan bukti bahwa hubungan sholat dengan zakat itu erat. Dia mengambil waktu kita, dan waktu itu selalu berhubungan dengan aktivitas, terutama aktivitas mencari nafkah. Itu bagian pertama, hubungan sholat dengan zakat. Stressingnya bagian kedua. Kita dengarkan ayatnya pelan-pelan. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang nanti ujungnya
ayat ini dijadikan pondasi atau dalil oleh sebagian ulama yang mewajibkan salat berjamaah, bahwa ketika Allah mengatakan rukuklah bersama, itu berarti hukum salat berjamaah itu wajib karena dia datang dalam bentuk perintah. Ya. Yang ternyata kalau selama ini kita belajar bahwa yang memandang salat wajib itu berjamaah hukumnya fardu wajib adalah Imam Ahmad saja dan disebutkan kepada Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan dia sunnah muakkadah. Ternyata itu tidak benar. Ternyata Imam Syafi'i juga jelas-jelas dalam kitabnya mengatakan bahwa salat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Ya. Alhasil sekarang jadi pertanyaan, kenapa ayat ini mengatakan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, tidak disebut sujud? Sedangkan di surah Al-Hajj ayat 77 Allah menyebut sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Seterusnya adalah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Dan banyak ayat menyebut rukuk dan sujud. Kenapa di surah Al-Baqarah ayat 43 ini Allah cuma mengatakan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk? Jawabannya adalah yang pertama, bahwa rukuk itu dikhususkan di ayat ini karena kadang-kadang rukuk itu lebih mulia daripada sujud. Dan kadang-kadang sujud lebih mulia daripada ruku. Apa buktinya? Yang pertama, buktinya adalah bahwa ada sujud yang tidak membutuhkan ruku. Ada gerakan sujud yang tidak membutuhkan ruku. Seperti sujud kita baru-baru, sujud tilawah itu tidak ruku, langsung sujud. Memberikan bukti bahwa ruku itu kadang-kadang lebih mulia daripada sujud. Yang kedua, bahwa ternyata kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi dulu salat itu tidak pakai ruku, langsung sujud. Jadi berdiri langsung sujud, tidak pakai ruku. Maka ruku menjadi kemuliaan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah, salatnya pakai ruku. Ya, jadi dulu mereka salat langsung sujud dan tidak ruku. Dan ini mirip kemuliaan dan kekhususan agama kita, yaitu di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu salat harus berwudu. Mereka tidak mengenal syariat tayamum. Tayamum itu cuma ada dalam syariat Nabi kita SAW. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Poin utamanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah salat berjamaah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita tahu salat berjamaah pasti ada imam, ada makmum. Izinkan saya menyebut hadis ini, saya potong saja. Sebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Bapak Ibu, saya mohon ikuti hadis ini pelan-pelan dan kalimat-kalimat tertentu yang akan saya garis bawahi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabbir hatta yukabbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kalian bertakbir sampai betul-betul imamnya
selesai bertakbir. Bisa diikuti pelan-pelan. Wa idza raka'a farka'u. Jika imamnya ruku, maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka'. Jangan kalian ruku sampai betul-betul sang imam berada dalam keadaan ruku. Wa idza rafa'a wa qala sami Allahu liman hamida. Kalau imamnya bangkit dari ruku, lalu dia bilang sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamd. Dalam riwayat Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjud. Jangan kalian sujud sampai imamnya betul-betul jika imam sujud, maka sujudlah, dan jangan kalian sujud sampai betul-betul imamnya berada dalam keadaan sujud. Bisa pinjam pipet tak? Pipet 2. Bisa 2? Bisa 1 lagi Pak? Pinjam. Tabe. Dari hadis tadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan yang disebutkan oleh ulama bahwa dalam sholat berjamaah makmum berada pada 4 kelompok. Jadi makmum itu 4 kelompok ketika sholat. Kelompok pertama adalah kelompok makmum yang mendahului imam, dan itu hukumnya haram, batal jika dia sengaja mendahului imam. Kelompok kedua berlambat-lambat dari imam, dan hukumnya sama dengan mendahului imam, batal sholatnya jika dia sengaja berlambat-lambat. Nampaknya di masyarakat kita yang namanya mendahului imam sudah jarang terjadi. Justru belakangan yang banyak adalah berlambat-lambat. Tabib, ini baru kelompok kedua. Ini imamnya, ini makmumnya. Imamnya sudah bilang Allahu Akbar, dia masih asik berdiri. Entah dia terobsesi oleh ceramah ustadz bahwa Al-Fatihah rukun, dan dia tidak mendapatkan penjelasan lengkap bagaimana posisi makmum tentang Al-Fatihah. Imamnya sudah ruku, dia masih berdiri. Imamnya sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, dia baru ruku. Batal salatnya. Dia tidak mengikuti imam. Berlambat-lambat dari imam, ya, itu hukumnya sama dengan mendahului imam. Dan ternyata memperlambat gerakan dari gerakan imam itu bukan cuma ruku. Justru sekarang yang banyak adalah ketika sujud, dan umumnya di sujud terakhir. Dan inilah yang perlu direvisi dengan baik. Maafkan saya, Bapak Ibu jamaah sekalian, jelas-jelas Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi halas sujud. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Dalam riwayat sambungannya adalah fa'aktsiru minad du'a, perbanyaklah doa. Dalam riwayat yang lain, teks yang lain mengatakan fajtahidu minad du'a, bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Faqamina an yustajaba lahu, karena besar kemungkinan potensi diterimanya doa adalah ketika sujud. Sayangnya sebagian masyarakat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, memahami hadis itu salah. Dianggapnya bahwa tempat berdoa di sujud adalah sujud terakhir. Padahal hadisnya mutlak, memberikan petunjuk bahwa
Berdoa ketika sujud adalah di semua sujud, bukan cuma sujud terakhir. Sayangnya itu banyak dilakukan ketika sholat berjamaah. Imamnya sudah ketika sujud, dia juga sujud. Imamnya sudah bangkit, dia masih asyik untuk berdoa di sujud terakhir itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah ada di samping tak begitu. Ternyata banyak. Imamnya sudah bangkit, Allahu Akbar, ya, dia masih asyik sujud. Ustaz, kami memang itu sujud terakhir, perlu banyak-banyak berdoa orang. Seperti Tom bilang, kalau mau berpisah dengan sang kekasih, itu rasanya berat untuk berpisah. Sudah maki salaman, pergi datang lagi. Maka begitu kalau kita sujud terakhir, oke lah, kita terima itu untuk sementara waktu. Tetapi kita sekarang berada dalam posisi makmum, yang hukum asalnya mengikuti. Imamnya sudah bangkit, dia masih asik. Kita tasyahud sudah, kalau saya pribadi sudah sering sampai sudah Allahumma salli ala Muhammad, baru orang itu bangkit, dan itu batal sholatnya. Batal, karena dia tidak mengikuti imam, dia seakan-akan sholat sendiri. Kelompok ketiga makmum adalah bersamaan gerakannya dengan imam, dan itu makruh, dan ini banyak dinisbatkan kepada Imam Malik. Beliau mengatakan makruh hukumnya bersamaan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu bersamaan, hukumnya makruh. Yang keempat, dan inilah yang paling benar, adalah mengikuti berdasarkan teks hadis. Mengikuti Allahu Akbar, baru ini Allahu Akbar. Supaya agak mudah, kita bikin pertanyaan. Dapat apa ya? Mungkin 7 menit lagi ke depan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita jadi makmum dalam sholat, apanya imam yang kita ikuti? Gerakannya atau suaranya? Apanya Pak, Ibu? Dalam banyak penjelasan, berdasarkan beberapa hadis, dua-duanya benar. Tetapi yang mengikuti gerakan imam adalah orang yang berada di depan, yang betul-betul melihat imam. Tetapi umumnya, jika dikumpulkan semua penjelasan, maka akan didapati yang diikuti makmum terhadap imam adalah suaranya, yang merupakan aba-aba. Dia adalah aba-abanya. Sekarang kita sepakat bahwa yang diikuti imam, diikuti makmum adalah suara imam. Pertanyaan berikutnya adalah suaranya yang mana? Yang pertama atau yang ujung? Yang benar adalah ujungnya. Nanti betul-betul selesai baru Anda bergerak. Kalau awalnya potensinya adalah minimal bersamaan. Allah, baru dia bilang Allah, Anda sudah bergerak, potensi minimal adalah Anda akan bersamaan. Allah. Yang benar adalah selesai, biarkan imamnya selesai, dan itu pasti lebih enak dan lebih mudah. Coba kita bayangkan, imamnya bilang Allahu Akbar, selesai barnya Allahu Akbar, baru kita bergerak. 90% bisa kita bayangkan bahwa jamaah itu gerakannya hampir bersamaan. Kenapa saya bilang 90%? Karena akan ada jamaah yang tua, ya, yang muda, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan lebih tenang membaca zikir, baik di ruku ataupun di sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kita masih punya kesempatan untuk, begitu dia bilang sami', kita masih ruku, itu punya kesempatan untuk menyelesaikan minimal 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kita tidak peduli dengan sami'nya.
Yang kita peduli adalah selesainya. Kalau dia bilang sami Allahu liman hamidah, sudah bisa kita bayangkan pasti posisi berdirinya sudah sempurna. Sami Allahu liman hamidah, ini kita pasti berada dalam keadaan yang sangat tenang, membaca zikir. Lalu kita bangkit, Allahu Akbar. Begitu juga dengan sujud. Ini sujud, Allahu Akbar. Biarkan imamnya betul-betul selesai bar, dan itu artinya jidat dan hidungnya sudah sampai di tanah, dan begitulah sunnahnya berdasarkan hadis dari Barra, dan adalah kami bergerak ketika mendapati imam yang dimaksud adalah Rasulullah, itu jidatnya sudah sampai di tanah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sebaiknya nanti betul-betul imamnya selesai mengucapkan takbirnya, dan itu dibayangkan betul-betul gerakannya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah sujud kedua, untuk naik rakaat kedua, Allahu Akbar, baru kita bangkit. Sayangnya masih ada saudara-saudara kita seperti takut sekali terlambat. Takut sekali terlambat. Ini sujud ini Pak, sujud. Allah, dia sudah mulai juga bangkit. Baru imamnya bilang Allah, dia juga bangkit. Bisa-bisa dia duluan. Kenapa? Karena imam itu karakternya minimal dua. Ada yang lambat, ada yang cepat. Bahkan lucunya, kadang-kadang ada imam anak muda dodongi Pak gerakannya. Ada imam orang tua tapi lincah. Saya pernah sholat di satu tempat, saya tidak menyangka kalau ternyata imamnya adalah anak muda, karena suaranya lebih, kalau suara saya kan serak-serak becek. Dia ternyata lebih parah dari saya. Gerakannya juga dodongi. Mulai dari takbiratul ihram, dodonna, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal anak muda. Nah, setelah salat dia balik, kayaknya aku kenalin anak-anak ini. Ternyata mahasiswa aku dulu. Alhasil, stressingnya adalah kalau kita jadi makmum, yang benar adalah mengikuti gerakan imam, bukan mendahului atau berlambat-lambat, bahkan sekedar bersamaan itu kurang tepat, bahkan dianggap makruh. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa jadi penambah pencerahan untuk kita sekalian. Semoga salat kita semakin baik, ya, dan sesuai dengan SOP sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tapi minta maaf, ada satu yang terlupa bagi saya. Izinkan saya menyebutkannya. Pernah dengar Ibu Bapak, minta 2 menit, pernah dengar kalimat ini? Kajami juga terlalu begitu cara ceramah. Ya namanya sholat itu benar semua Ji. Mau dia duluan, mau dia lambat, mau bersamaan, benar semua Ji itu. Yang tidak benar itu yang tidak sembahyang. Pernah dengar begitu? Jangan kita terlalu itu kah? Yang penting sembahyang nih. Tidak ada yang salah itu. Yang salah adalah yang tidak sholat. Betul. Kalimat itu betul pada satu keadaan, yaitu ketika orang yang begitu adalah orang yang baru sadar. Kalau ada orang baru sadar, ya, 50 tahun umurnya baru bisa sembahyang, nah salah-salah gerakannya, biar saja, mumpung dia sembahyang, daripada dusur, oi, jangan mau sembahyang kalau begitu ceritanu kayak ada deh. Tidak diterima juga. Dia bilang, iya balik, kalau tidak sembahyang mah. Kalau keadaannya begitu, iya. Tapi bagi kita yang alhamdulillah sudah rajin sholat, maka tetap harus belajar. Dalilnya sangat jelas. 2. Yang pertama adalah hadis Nabi bahwa ada orang 60 tahun sholat tidak diterima sholatnya. Kenapa? Ternyata rukun dalam sholatnya tidak terpenuhi. Iya. Yang kedua adalah hadis yang sangat terkenal dalam Sahih Bukhari, hadis musii'us shalah. Ada sahabat, ya, dibayangkannya dia datang ke masjid, lihat Rasulullah, dia sholat. Setelah sholat dia pergi salami Nabi, tabi Nabi. Nabi bilang, innaka lam tusalli, sholli, a'idis sholat. Kau belum sholat, ayo sholat lagi, sampai 3 kali.
Maka orang itu mengatakan yang mana yang benar, maka diajarkanlah cara ruku, ya, ruku yang benar, betul-betul dia tulangnya itu, punggungnya sudah rata. Sebab minta maaf Pak, ini saya minta waktu tak. Masih ada orang yang ruku padahal bagus badannya, rukunya begini Pak, seperti orang mau dengek. Pernah lihat? Pernah lihat Pak? Ada yang ruku seperti orang yang mau dengek, padahal fisiknya masih kuat karena masih sering olahraga. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau orangnya baru sadar kodong, ya alhamdulillah bagus gitu. Kalau sembahyang yang penting sudah mau ruku dan sujud. Tapi kalau sudah lama seperti kita tetap harus belajar. Saya kira ini, minta maaf saya sekali lagi mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik.